Alat dan bahan yang diperlukan, pertama ada celah cahaya, kemudian ada kertas putih, kemudian ada penggaris, laser, korek api, lilin, cermin cembung, cermin cekung, busur, cermin datar, dan juga lampu senter. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan celah cahaya dari kardus. Kemudian kita nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya. Dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pantulan. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Pada percobaan ini, saya mengganti celah cahaya dengan menggunakan sisir. Di sini, senter dengan celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita dapat lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar, sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang 90 derajat, maka R atau sudut pantulnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 30 derajat. Kemudian, jika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya dan tegak. Kemudian sama besar. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Lalu, saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekati arah cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Selanjutnya, percobaan ketiga yakni pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini, pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar. Tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm dan untuk jarak lilin dengan layar adalah 30 cm. Kemudian kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu bayangan bersifat nyata atau dapat ditangkap pada layar.
bayangan terbalik dibandingkan dengan aslinya. Jika benda terlalu dekat dengan cermin dalam jarak tertentu, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Sebaliknya, jika benda dijauhkan dari cermin dalam jarak tertentu, bayangan akan terlihat lebih jelas.